Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini masih bersama saya Supriyadi. Kita akan membahas tentang tema 6 subtema 2 bagian pertama. Nah, poin yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, menggali informasi dari teks non-fiksi dengan cara menemukan gagasan utama teks. Bagaimana caranya ya? Nanti kita akan lihat. Kemudian poin yang kedua adalah memahami hak warga negara. Ternyata kita memiliki hak loh terhadap negara kita yang diberikan oleh negara kita dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yuk, mari satu persatu. Yang pertama adalah menggali informasi teks non-fiksi. Caranya menemukan gagasan utama sebuah teks non-fiksi. Dengan menemukan gagasan utama ini, maka kita bisa mengetahui informasi dalam teks tersebut dengan sangat mudah. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana sih menemukan gagasan utama? Nah, kita pahami dulu nih definisi teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu adalah teks atau bacaan yang isinya bersifat fakta dan bukan merupakan hasil imajinasi penulisnya. Misalnya teman-teman ini baca dari koran, berita di koran itu adalah tulisan non-fiksi juga ya, yang bentuknya bentuk lain. Nah, kalau misalnya membaca tentang dongeng, itu sifatnya adalah imajinasi atau hayalan dari seorang penulis, maka itu bukan teks non-fiksi. Selanjutnya, bagaimana ya caranya untuk menggali informasi dalam teks? Caranya adalah dengan menemukan gagasan utama dari teks tersebut. Kita kenali caranya? Ada dua cara sih mengenali gagasan utama. Cara pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Setelah kita baca teks dengan seksama, maka coba munculkan satu pertanyaan. Apa yang dibahas pada teks tersebut? Nah, pertanyaan ini jika dijawab oleh teman-teman, maka itulah yang dimaksud dengan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Nah, kemudian cara yang kedua adalah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, caranya setiap paragraf kita ambil kalimat utamanya. Setelah dari kalimat utama itu kita menarik gagasan utama dari kalimat utamanya, dan akhirnya kita menyimpulkan gagasan utama teks tersebut. Ayo kita coba lakukan contoh. Nah, misalnya ada sebuah paragraf nih. Paragrafnya adalah berikut ini. Silakan dibaca sejenak. Nah, setelah membaca, kita akan mendeteksi di mana sih kalimat utamanya. Kalimat utama itu biasanya letaknya di kalimat pertama atau kalimat terakhir di setiap paragraf. Dan pilihlah yang paling umum, gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat kalimat pertama dari paragraf ini adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, kalimat terakhirnya biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Nah, di antara dua kalimat ini mana sih yang paling umum? Tentu saja yang paling umum adalah tentang hak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi, kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, dari kalimat utama ini kita temukan nih, mana ya gagasan utamanya? Kita cari poin penting dari kalimat utama ini. Maka gagasan utama yang muncul adalah hak warga negara dalam perlindungan hukum. Baik nih, ngomong masalah hak, ya ternyata kita memiliki banyak sekali hak yang diberikan oleh negara berdasarkan undang-undang loh. Undang-undang apa? Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berbagai hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 kita akan temukan yang pertama adalah hak perlindungan hukum. Ini terdapat pada pasal 27 ayat 1. Kemudian ada lagi hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga ada ikut serta dalam upaya bela negara, terdapat pada pasal 27 ayat 3. Dan selanjutnya ada tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, kemudian ikut serta dalam pertahanan dan negara, juga dalam pendidikan. Selanjutnya ada lagi bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat pada pasal 33 ayat 3. Untuk selanjutnya ada tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Artinya negara wajib untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Nah, kemudian ada lagi memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, semua ini adalah hak-hak kita sebagai warga negara yang diberikan oleh negara
menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk lebih jelas, anak-anak, teman-teman bisa buka di Undang-Undang Dasar 1945, baik melewati internet, itu bisa mencari bunyi-bunyi dari pasal-pasal tersebut. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Masih bersama saya Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.